Apa pendapat sahabat jika ada orang yang melakukan bid'ah? Apakah hukum person kita apa sini bid'ah atau hanya perilakunya saja? Artinya personnya disebut ahli bid'ah atau tidak begitu? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap ahli bid'ah? Tidak ya akhi. Ya. Ini akhi, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan orang yang mudah ngecap orang lain sesat. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung disebut pelakunya apa? Kafir. Sebagaimana ini juga tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah langsung kita cap pelakunya apa? Bid'ah, ahli bid'ah maksudnya. Dan beda Pak, antara bid'ah dengan hukum bid'ah dengan hukum kafir itu jauh beda. Hukum ahli bid'ah itu masih muslim, tapi hukum kafir artinya keluar dari Islam. Nah kita ini Pak yang suka ngomong ini bid'ah itu bid'ah, dituduhnya apa? Suka kafir-kafirin. Ya Allah, saking gak pahamnya mereka tentang hukum antara bid'ah dengan kafir, jauh berbeda ya. Ya. Kapan seseorang itu disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seseorang yang disebut ahli bid'ah itu apabila jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Paham tidak? Paham gak Pak? Jadi seorang disebut ahli bid'ah itu kalau dia jatuh kepada apa? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya akan kebid'ahannya. Ya, saya ingin berikan contoh Pak. Di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada bahkan kekafiran, belum dikafirkan oleh Rasulullah karena ketidaktahuan dia. Karena apa? Saya berikan contoh. Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Mu'ad sampai di Madinah, di depan Rasulullah sujud ke Rasulullah. Sedangkan sujud kepada manusia dalam Islam itu termasuk kufur besar Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, hai Mu'ad kamu kafir? Tidak. Rasulullah bersabda apa? Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Rasulullah nanya dulu ke Mu'ad. Rupanya Mu'ad ada apa? Pemahaman. Kata Mu'ad apa? Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka. Dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Itu rupanya alasan. Berarti Mu'ad sujud itu bukan karena keyakinan sujud itu apa? Boleh sujud kepada, tapi karena apa? Ada syubhat. Ada apa namanya? Ada syubhat. Maka Rasulullah pun menghilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah? Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud ke suaminya. Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Dihilangkan dulu. Nggak paham. Banyak orang Pak jatuh kepada bid'ah karena ada syubhat pemikiran. Maka bedakan antara orang yang memang sengaja ngikutin hawa nafsu dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu tapi jatuh kepada kesalahan akibat pertama kebodohan atau karena ada suatu perkara yang dia anggap itu sebagai sebuah apa? Dalil dan hujah, padahal bukan sebetulnya. Maka harus dihilangkan dulu Pak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dikafirkan akibat kesalahan sampai ditegakkan dulu hujah atau dihilangkan darinya syubhatnya. Begitu Pak. Jadinya kita ini Pak di zaman sekarang jangan lebih semangat memvonis, tapi semangatlah untuk mendakwahi, menegakkan hujah. Naam ya akhwal Islam. Iya. Udah gitu Pak, zaman sekarang ada lagi pemahaman begini, itu orang main bid'ahin aja ya, itu pengadilan akhirat kali. Pengadilan akhirat. Jadi dia menganggap Pak, kalau kita mencap itu bid'ah berarti pelakunya pasti neraka. Ini salah besar loh Pak.
Semua ahlu sunnah, semua ulama sepakat tidak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau neraka sampai kita yakin dia mati di atas apa. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata apa? Orang yang terancam masuk neraka akibat kebid'ahan atau maksiat terkadang di hari kiamat tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena adanya taubat, kita tidak tahu. Atau dikarenakan adanya hasanat, kebaikan yang luar biasa besar. Atau bisa jadi karena kan dia ditimpa musibah yang berat sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau dia dapat syafaat. Iya. Paham tidak, Pak? Ini keyakinan Ahlussunnah, Pak. Makanya kalau ada orang bilang itu orang suka ngebid'ahin berarti neraka dong. Kita jadi dianggap penduduk api neraka semua. Ini sebetulnya sengaja mereka ucapkan itu untuk memprovokasi aja, Pak. Kita ketika menghukumi suatu perkara itu bid'ah, tidak sama sekali konsekuensinya pelakunya pasti ahli bid'ah. Ini yang pertama. Apalagi untuk memastikan pelakunya neraka, ini lebih jauh lagi. Itulah akibat daripada kurang ilmu, Pak. Kurang apa? Ya kalau zaman sekarang kan sebutnya kurang apa? Kurang minum, Ustaz. Kurang minum. Ya? Iya. Kurang air.